Andai e-purchasing itu langsung aja belanja ke marketplace, Shopee, Tokopedia, Blibli, nggak usah pakai katalog. Mungkin nggak ya? Utopia digital birokratik ketika e-purchasing bertemu dengan Darwinisme pasar marketplace. Ulasan dan solusi dari Agus Harif Rahman. Izinkan saya membuka diskursus ini dengan sebuah provokasi epistemologis. Jika Adam Smith hidup di era digital ini, akankah invisible hand-nya bermetamorfosis menjadi algorithm of the market? Mari kita ulas paradoks katalog versus marketplace. Kita mengulas kemungkinan-kemungkinan. Kita sedang berhadapan dengan apa yang disebut sebagai paradoks institusionalisasi digital, di mana LKPP dalam upaya menciptakan efisiensi justru tanpa sadar telah membangun apa yang disebut sebagai zona eksklusif artifisial tanpa sadar yang terpisah dari arus utama ekonomi digital. Joseph Schumpeter berbicara tentang creative destruction, sebuah konsep yang hari ini manifestasinya paling nyata kita lihat dalam disrupsi marketplace digital. Shopee, Tokopedia, Blibli, ya, mereka bukan sekedar platform transaksi, tapi adalah apa yang disebut sebagai laboratory of perfect competition, sebuah ruang di mana teori ekonomi klasik tentang pasar sempurna mendapatkan validasi empirisnya. Mari kita lihat transendensi platformnya. Rekan-rekan semuanya, kita bedah anatomi sebuah marketplace modern. Yang terjadi di sana bukanlah sekedar jual beli loh, tapi apa yang disebut Darwinisme digital, di mana harga dan layanan mengalami seleksi alam yang jauh lebih sophisticated dibanding sistem rating manual manapun. Friedrich Hayek dalam The Use of Knowledge in Society 1945 ya, mengingatkan bahwa masalah mendasar ekonomi itu adalah the rapid adaptation to change in the particular circumstance of time and place. Marketplace modern adalah manifestasi sempurna dari apa yang disebut adaptasi knowledge yang terdesentralisasi. Mari kita ulas metafisika marketplace-nya. Apa yang membedakan marketplace modern dengan katalog konvensional? Ini adalah apa yang disebut gap ontologis. Pertama, temporalitas harga. Di marketplace, harga adalah entitas yang hidup, bernafas, beradaptasi secara real time. Ini adalah manifestasi dari apa yang Marshall McLuhan sebut sebagai electric nowness. Kedua, dialektika layanan. Rating dan review menciptakan apa yang disebut democratic surveillance, pengawasan yang terdistribusi dan organik. Ketiga, fenomenologi kompetisi. Persaingan tidak lagi didesain, tapi mengalir dalam apa yang disebut natural flow of market consciousness. Mari kita lihat transformasi paradigmatiknya. Bayangkan sebuah sistem di mana pengadaan pemerintah terintegrasi dengan marketplace itu sudah established. Ini bukan sekedar perubahan platform loh, tapi apa yang disebut revolusi paradigmatik dalam tata kelola pengadaan publik. Max Weber berbicara tentang iron gates of rationality dalam birokrasi. Integrasi dengan marketplace modern adalah kesempatan untuk menciptakan apa yang disebut elastic gates of digital rationality, di mana kekakuan prosedural bertemu dengan fluiditas pasar digital. Apakah mungkin? Kita lihat dekonstruksi hambatannya. Tentu pasti ada tantangan, terutama dalam hal yang kita sebut rigiditas prosedural birokratik. Namun seperti kata Heidegger, the question concerning technology is never merely technological. Solusinya mencakup pertama, rekonstruksi sistem pembayaran dari linearitas birokratik menuju sirkularitas digital. Implementasi ekosistem yang terintegrasi dengan sistem pemerintah. Ketiga, penciptaan audit trail digital yang seamless. Solusi kedua, transformasi mindset dari pengawasan terpusat menuju surveillance terdistribusi. Dari standarisasi rigid menuju adaptasi dinamis. Dari prosedur linear menjadi proses organik. Mari kita lihat implikasi sistemik. Integrasi dengan marketplace established akan menciptakan apa yang disebut efek domino positif. Apa aja? Pertama, transparansi organik, bukan transparansi yang dipaksakan, tapi yang muncul dari dinamika pasar. Kedua, efisiensi natural,
hasil dari kompetisi real, bukan kompetisi terdesain. Ketiga, akuntabilitas demokratis, pengawasan yang terdistribusi ke seluruh pelaku pasar. Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society berbicara tentang space of flow. Marketplace modern adalah manifestasi sempurna dari konsep ini, di mana nilai, informasi, kepercayaan mengalir dalam jaringan yang terdigitalisasi. Sebagai penutup, mari kita menuju Utopia Digital. Ketika kita membicarakan integrasi e-purchasing dengan marketplace modern, yang kita bicarakan sebenarnya adalah apa yang disebut leap of faith birokratik. Leap of faith birokratik, lompatan paradigmatik dari zona nyaman prosedural menuju ketidakpastian yang produktif. Jangan biarkan ketakutan akan perubahan menghalangi kita dari menciptakan efisiensi yang sejati. Sebab dalam dialektika kemajuan, yang lebih berbahaya dari perubahan adalah stagnasi yang dikemas dalam bungkus modernitas digital. Pertanyaan kritisnya, sudahkah kita siap untuk transformasi radikal ini, ataukah kita akan terus terjebak dalam apa yang disebut sebagai nostalgia prosedural, di mana kenyamanan sistem lama menghalangi kita dari menciptakan sistem yang lebih value for money. Sukses!